Halo, selamat datang di channel Asal Direkam. Channel dimana semua videonya direkam dengan asal-asalan. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah jam tangan dari brand Eiger. Mungkin selama ini kita mengenal Eiger sebagai produsen alat-alat outdoor yang cukup punya nama di Indonesia. Dan ternyata Eiger juga memiliki produk berupa jam tangan. Seperti ini tampilan boxnya, cukup bagus. Di sini ada informasi tentang sosmed Eiger, kemudian tipe jam, dan ada info bahwa ini diimpor oleh PT Eiger Indo MPI Bandung, Indonesia, dan jam tangan ini adalah made in China. Jadi kemungkinan ini adalah Eiger memesan dari produk jam tangan di China untuk kemudian di branding dengan merek Eiger. Tapi tentu saja karena membawa nama Eiger, saya yakin Eiger juga tidak asal pilih untuk produknya dari Cina, karena Cina sendiri bisa membuat berbagai macam produk dengan berbagai macam kualitas juga. Terlalu beresiko untuk Eiger kalau sampai mempertaruhkan nama besarnya dengan mengambil produk abal-abal. Di sini ada info, jam tangan ini adalah tipe jam Touch Digi TYP 11628801. TYP 11528801. Touch Digi itu artinya jam tangan ini tipe layar sentuh dan digital. Harganya adalah 365.000. Cukup murah untuk jam tangan dengan layar sentuh. Dan jam tangan ini mendapatkan garansi 1 tahun dari Eiger Indonesia yang dapat diservis di seluruh counter Eiger, di seluruh gerai resmi Eiger dimanapun. Kita buka saja untuk isinya. Kita buka, kita langsung bisa lihat ada jam tangannya di sini. Kemudian di sini ada baterai cadangan. Dan ini ada strap, tali cadangan, dan user guide. Ya, itu saja isinya. Ya, kita fokus ke jam tangannya. Untuk tampilan dari jam tangan ini, menurut saya desainnya simple, lumayan bagus. Didominasi dengan warna hitam. Di sini berwarna hitamnya piano black, dan di sini hitam doff. Untuk bahannya, bahan talinya ini karet yang sepertinya cukup lentur, tidak terlalu kaku. Ya, cukup lentur. Dan di sini stainless. Dan di belakang sini juga stainless, ada tulisannya. Kalau ini water resistant, stainless steel back, dan made in China, serta lambang Eiger. Kemudian di depan ada lingkaran warna apa ini, merah atau oranye. Saya kurang begitu paham dengan warna. Seperti inilah. Kemudian di bagian tengahnya juga didominasi hitam, kecuali di informasinya, angka-angka dan sebagainya. Untuk tombol cuma ada satu saja di sebelah sini.
ya. Ini cuma tombol untuk mengunci, membuka kunci, dan menyalakan lampu, menyalakan backlight. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk modenya kita coba dalam posisi seperti ini. Dia masih terkunci, ini lock, dan layar sentuhnya sama sekali nggak bisa dipencet. Kalau untuk membuka kunci kita tekan tombol ini, ditahan sekitar 2 atau 3 detik, maka kuncinya akan terbuka. Kemudian bisa kita pencet tombol-tombolnya. Seperti di sini ada mode, kemudian di sebelah sini ada start stop, dan di atas sini ada reset. Tombolnya sangat responsif, tersentuh sedikit saja langsung bereaksi. Sepertinya ini tombolnya layarnya layar kapasitif, hanya membutuhkan sentuhan kulit sedikit saja, tidak perlu ditekan, dia sudah bereaksi, merespon dengan baik. Untuk modenya ini jam, kemudian di sini hari, dan ini tanggal. Kemudian kalau kita pencet start stop dalam posisi seperti ini, dia akan berubah dari mode AM PM jadi 24 jam, bisa dipilih. Kemudian kalau kita pencet reset, ini untuk mengatur waktu, untuk setting. Kita coba ini mode stopwatch yang pertama, seperti stopwatch pada umumnya, berfungsi normal. Kemudian ini TR, sepertinya timer ya, kita coba. Untuk setting, ini tombol reset untuk setting ya, jadi di mode apapun dia untuk setting. Sini 10 detik ya, kita coba saja 10 detik. 0 menit 10 detik ya, menghitung mundur. Bagaimanakah bunyinya? Ya, seperti ini bunyinya, mirip-mirip bunyi alarm ya. Untuk mematikannya menggunakan tombol kunci. Dan kita coba mode lain. Sini ada alarm. Kita coba setting. Ini layarnya kalau dipencetnya terlalu kencang, dia tidak berubah. Pencetnya harus santai. Kita setting coba jam 21 sambil kita coba fitur lain. Ini mode T2, kemungkinan ini adalah penunjuk waktu kedua. Oh ya. Jadi ini bisa menampilkan 2 waktu. Misal kita sedang jalan-jalan ke daerah lain yang zona waktunya berbeda dengan daerah asal kita. Yang satu bisa di set sesuai daerah setempat, waktu lokal. Oh, ini alarmnya berbunyi seperti ini. Suaranya cukup lumayan kencang. Kita matikan. Nah, ini untuk waktu kedua bisa kita gunakan saat jalan-jalan dan berada di zona waktu yang berbeda. Bisa kita set untuk waktu lokal, jadi kita bisa tahu di daerah asal kita jam berapa dan di waktu lokal jam berapa, seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya itu. Nah, kemudian apalagi yang ingin dibahas? Oh ya, saat digunakan ya, kita coba.
di pergelangan tangan saya yang memiliki lingkar sekitar 15 cm, saya menggunakan lubang yang paling ujung, yang paling kecil, dan ini ya pas dengan lubang yang paling kecil, terpencet. Mungkin harus rajin kita kunci ya, agar layar sentuhnya tidak terpencet ya, seperti ini. Kalau tangan saya sendiri memang kecil, 15 cm itu termasuk kecil, dan ukuran jamnya sih cukup pas karena dia juga tipis dan simpel, jadi tangan yang agak kecil seperti ini tidak terlalu terbanting lah. Kemudian dipakainya enak, cukup ringan untuk olahraga, tidak membebani untuk misal hiking atau jalan-jalan atau bersepeda. Kemudian sini ada lampu, tidak kelihatan kalau di tempat terang, lampunya tipis sekali. Tidak menyala. Tidak menyala lampunya. Karena terlalu terang. Oh, ternyata ini sudah menyala. Nyalanya memang tipis sekali. Menyala berwarna hijau. Hampir tidak terlihat. Nah, kalau di tempat yang gelap dia baru terlihat. Seperti ini nyala lampunya. Cukup keren. Dan menyala di bagian angkanya. Hanya saja untuk menyalakan lampunya harus dalam posisi terkunci. Jadi kalau kita sedang ingin ngeset sesuatu di tempat yang gelap agak kesulitan karena warna ini angkanya pun tidak terlalu jelas. Harus di tempat yang terang baru terlihat angkanya. Kalau remang-remang susah. Sedangkan lampunya cuma bisa dalam posisi terkunci. Nah, itu saja. Jadi jam ini kelebihannya dia touchscreen, kemudian dia water resistant. Di sini tulisannya 100 meter, itu kemungkinan masih sanggup untuk berenang atau melakukan kegiatan snorkeling. Tapi kalau untuk diving kurang disarankan, ya risiko tanggung sendiri. Kemudian kelebihannya jam ini dia punya desain yang cukup bagus, simple, elegan, tidak banyak pernak-pernik. Kemudian dia juga ringan, enak digunakan untuk beraktivitas. Cuman minusnya dia layar sentuh ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Kalau yang kurang terbiasa agak susah, ribet. Dan lampunya bisa dinyalakan kalau posisi terkunci saja. Kemudian ini warna ininya juga, warna angkanya juga tidak terlalu terlihat kalau di tempat remang-remang. Nah, mungkin itu saja untuk review jam tangan Eiger kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya jika ada kesempatan.